situasi yang sama-sama tanggap antara Anda dengan pasangan Anda. Sehingga di sini terjadilah emosional yang kuat antara Anda dengan pasangan Anda, maka Anda pun bisa merasakan akhir bahagia usai melakukan hubungan suami istri. Tentunya ini adalah hal yang paling dibutuhkan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Ini. Jadi artinya Anda tidak berakhir dengan rasa kecewa. Ketika ini terus terjadi berulang-ulang, maka tidak penutup kemungkinan Anda dengan pasangan Anda memiliki pemikiran yang sama, yaitu ingin berselingkuh tentunya, ya, karena dianggap hal itulah yang mampu mencukupi kebutuhan emosional Anda. Padahal itu adalah pemikiran yang keliru. Artinya menganggap bahwa orang lain mungkin lebih memiliki emosional, mungkin, tapi itu hanya sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 ciri istri yang cenderung melakukan perselingkuhan. Nah, kira-kira apa saja 5 hal yang memang perlu Anda ketahui dan kenapa bisa seperti itu? Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info serta kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Sebagai hal yang pertama yang mendorong seseorang menjadi cenderung melakukan perselingkuhan itu adalah biasanya karena tidak terpenuhinya, ya. Sekali lagi, hal yang mendorong orang berani melakukan perselingkuhan biasanya adalah karena adanya kebutuhan seksualitas yang tidak terpenuhi. Nah, ini. Kenapa demikian padahal mereka sudah memiliki pasangan? Nah, inilah yang perlu kita pahami jauh lebih dalam kenapa demikian. Biasanya adalah setelah menikah mereka memang sibuk dengan aktivitas masing-masing, kadang hingga hal-hal yang terlihat sepele namun penting ini terabaikan, yaitu adalah menciptakan hubungan suami istri yang kondusif. Ini kadang memang sulit tercipta karena adanya unsur kebutuhan. Bagaimana tentunya seorang suami juga dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh bagaimana menafkahi seorang istri. Namun kadang ini menjadi hal yang utama, kadang hal yang bersifat hubungan suami istri ini menjadi sedikit terlupakan, dan ketika memang si istri tidak betul-betul menerima situasi tersebut, maka menganggap bahwa si suami sudah mulai melupakan atau dianggap tidak mencukupi kebutuhan seksualitasnya. Ini yang hal penting. Jadi di sini keseimbangan untuk para suami memang sangat diperlukan, ya. Di samping itu si istri juga harus timbul rasa saling memahami satu sama lain agar Anda tidak keburu mengambil keputusan untuk melakukan perselingkuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita menganggap dirinya sudah terjadi krisis kepercayaan diri. Mungkin setelah menikah lama atau mungkin sudah punya anak, biasanya ini postur tubuh menjadi satu alasan bahwa mungkin si istri ini sudah tidak pede lagi untuk tampil maksimal di hadapan suami. Ini adalah hal yang salah karena suami yang baik ini akan menerima apapun kondisi istri atau pasangan. Jadi jangan membuat Anda itu minder dengan penampilan-penampilan yang semakin kemari tentunya banyak sekali perubahan, ya. Karena di sini tentunya perawatan tubuh juga perlu biaya, ya. Jadi si suami pun harus mengerti ketika Anda sudah tercipta suasana seperti itu, maka kecenderungan terjadinya perselingkuhan antar pasangan mungkin sedikit bisa berkurang atau bahkan dihindari. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan alasan ia sudah pernah melihat pasangannya melakukan perselingkuhan. Ini. Nah, ketika ini terjadi sebetulnya kalau kita ambil secara jujur, kita bukanlah orang yang tepat kalau kita melakukan hal yang sama
dengan yang pernah dilakukan oleh pasangan kita. Tentunya kita dengan pasangan kita nggak ada bedanya. Jadi berusahalah untuk menjadi seorang pemaaf, walaupun itu pada dasarnya adalah sangat berat. Tapi nggak ada salahnya Anda coba ini. Karena perasaan ingin membalas ketika itu terus tumbuh dalam diri Anda, maka keharmonisan pun sulit dicapai ketika itu sudah menggerogoti hati dan pikiran Anda. Yang ada, Anda ingin selalu membalas apa yang pernah dilakukan oleh pasangan Anda. Maka ketika hal itu dipertahankan, tidak akan ada selesainya. Ya, ini. Lalu yang keempat adalah kurangnya keintiman secara emosional. Nah ini. Di sini ketika Anda melakukan hubungan suami istri tentunya dibutuhkan situasi yang sama-sama tanggap antara Anda dengan pasangan Anda. Sehingga di sini terjadilah emosional yang kuat antara Anda dengan pasangan Anda, maka Anda pun bisa merasakan akhir bahagia usai melakukan hubungan suami istri. Tentunya ini adalah hal yang paling dibutuhkan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Ini. Jadi artinya Anda tidak berakhir dengan rasa kecewa. Ketika ini terus terjadi berulang-ulang, maka tidak penutup kemungkinan Anda dengan pasangan Anda memiliki pemikiran yang sama, yaitu ingin berselingkuh tentunya, ya, karena dianggap hal itulah yang mampu mencukupi kebutuhan emosional Anda dengan pasangan Anda. Padahal itu adalah pemikiran yang keliru. Artinya menganggap bahwa orang lain mungkin lebih memiliki emosional, mungkin, tapi itu hanya sesaat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah karena dia merasa diabaikan, padahal mungkin itu adalah perasaan Anda saja. Pada dasarnya mungkin pasangan Anda, baik suami Anda maupun istri Anda, sama sekali tidak ada maksud dan tujuan untuk mengabaikan perhatian atau tidak lagi memperhatikan Anda. Karena bagaimanapun mungkin ketika seorang suami berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan rumah tangga, tentunya adalah semata-mata demi istri. Maka solusi yang terbaik ketika Anda merasa terabaikan, gak ada salahnya komunikasikan dengan baik. Kenapa akhir-akhir ini perhatiannya menjadi berkurang? Tanyakan secara langsung ketika Anda mampu atau bisa menganalisa penjelasan dari pasangan Anda, insya Allah Anda tidak salah paham dan Anda pun tetap bisa menjadi pasangan yang setia. Nah sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.